Firman Tuhan hari ke-10, 10 Januari tahun 2025, Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 15, perikop senjata Allah yang lengkap. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-10 tahun 2025, tanggal 10 Januari 2025, diambil dari kitab Efesus, itu surat daripada Paulus ke jemaat Efesus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Senjata Allah yang lengkap atau perlengkapan rohani. Sebagai nats atau ayat, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kesetiaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itulah ayat hari ini, diambil dari dua ayat dari Efesus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15, yaitu senjata Allah yang lengkap. Kemudian bacaan pagi hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9. Akan berbuat dosa, tidak setia pada perintah Allah. Bacaan malam diambil dari Roma pasal 2 ayat 17 sampai dengan 24. Orang Yahudi dan hukum agama Yahudi. Kembali kita kepada bacaan hari ini, yaitu pedoman kita dalam bulan Januari yang selalu kita sampaikan, yaitu kesatuan dalam panggilan dan pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh ini satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Itulah ayat bulanan yang ditetapkan dalam Almanak HKBP. Jadi Kristus adalah seperti tubuh manusia. Mengapa disebutkan seperti tubuh manusia? Karena kita tahu dalam tubuh manusia itu terdiri dari panca indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, ya, kemudian kulit, nah, termasuk alam bawah sadar seperti pikiran dan jiwa, yang sangat berhubungan dengan otak
dan jantung. Semua mereka bekerja sendiri-sendiri, tetapi punya tujuan yang satu. Artinya, semua perangkat itu adalah menjalankan kelengkapan dari satu tubuh, yaitu tubuh manusia, untuk berpikir, untuk beraktivitas, dan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi semua perangkat itu satu kesatuan, merupakan konsepsi sistem. Saling menentukan, saling berhubungan, saling membutuhkan, dan saling memengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Jantung berpengaruh kepada otak. Pikiran berpengaruh kepada jantung. Karena pikiran kita diolah oleh jantung 24 jam bekerja sama dengan otak. Apakah terdapat di sana konotasi negatif atau konotasi positif? Dan itu dihasilkan oleh alam bawah sadar kita dan diolah selama 24 jam. Tidak pernah berhenti. Misalnya, saya istirahat dulu 1 jam kata jantung. Tidak. 24 jam coba. Selama kita hidup, dia bekerja dengan baik. Dan tidak pernah mengatakan saya lebih penting dari otak atau jantung lebih penting dari tangan, dari mata. Tidak. Tapi semua bekerja bersama-sama. Demikianlah juga Kristus. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam pandangan-pandangan teologi bahwa Kristus dianonimkan dengan gereja. Pamatang Kristus adalah baik, suci. Rumah Tuhan adalah gambaran daripada tubuh Kristus. Nah, kita tahu dalam rumah Tuhan itu terdiri dari kaum imam, pemusik, jemaat, anggota kor, liturgis, dan semuanya ini tidak merasa paling penting. Dan khusus yang memberikan firman Tuhan ataupun khotbah. Dan semua ini adalah bersinergi yang satu dengan yang lain. Jemaat dengan nyanyiannya, kor dengan lagu pujiannya, organ gereja untuk mengiringi musik supaya harmoni atau harmoni didengar. Semua bekerja sama. Itulah dikatakan kesatuan dalam panggilan dan pelayanan kemuliaan Tuhan. Jadi satu tubuh dan juga merupakan konsepsi sistem. Saling berhubungan, saling membutuhkan, saling menentukan, saling memengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah dikatakan bahwa diambil oleh Paulus contoh tubuh manusia sebagai gambaran daripada tubuh Kristus. Itulah dikatakan. Nah, dan setelah kita mengetahui bahwa tubuh manusia identik dengan tubuh Kristus, ya, maka hari ini kita lihat perikop hari ini, yaitu Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 15. Hendaklah kalian siap siaga. Pakailah kesetiaan kepada Allah, ikat pinggang. Dan pakailah ketulusan sebagai baju besimu. Hendaklah kerelaan untuk memberitakan kabar baik, membawa sejahtera menjadi sepatumu. Jadi dianonimkan di sini adalah ikat pinggang sebagai kebenaran dan kesetiaan. Sehingga kita berdiri kokoh. Sebab kalau ikat pinggang itu diikatkan di kita dengan bagus, kita bisa tegap
berdiri. Dan itu menggambarkan kebenaran dan kesetiaan. Kalau ikat pinggangnya melorot, apa yang terjadi? Ya, jatuh celananya dan kita tidak pede. Tapi kalau ikat pinggangnya kokoh dengan baik, kita akan tegap dengan menjalankan kebenaran dan kesetiaan. Nah, kemudian dikatakan baju besi, ya. Dan baju besi dikatakan ada ketulusan. Tulus dalam menjalankan tugas. Dan ya, kalau baju jubah itu namanya baju epot, ya, baju jubah. Itu ada di sana ketulusan. Dengan kita pakai itu, kita jadi tulus menjalankan. Jadi bukan asal baju, ya, dibuat bagi baju toga untuk para lado, ya. Jadi tidak asal dibuat. Itu menggambarkan begitu dia pakai baju itu maka tulus menjalankan. Tidak neko-neko dan tidak menjalankan tugas dengan tidak baik. Makanya ada dulu, ya, teman kita para lado, waktu dia memakai baju tohonan itu, walaupun dia dimaki-maki oleh orang, dia tidak marah. Tapi begitu dibuka baju tohonannya, langsung dia menampar pendeta. Itu benar terjadi. Tapi dibuka dulu baju tohonannya. Jadi baju itu dipakai adalah untuk ketulusan. Tidak nyamping kiri dan kanan dan tidak terpengaruh situasi apapun. Tulus menjalankan tugas. Itulah arti daripada baju yang dipakai oleh misalnya para pendeta, para sintua, diakones, suster-suster, semua yang memakai baju itu adanya ketulusan. Apapun dikata orang, dia tidak akan berubah sedikit pun. Tapi ya seperti yang tadi, begitu dibuka bajunya, dia bisa menampar. Ya, seorang waktu itu ada cerita, ya. Jadi waktu itu marah-marah dalam gereja karena ada sesuatu hal. Selama dia memakai baju tohonan, baju yang itu, dia tidak marah. Begitu dibuka bajunya, baru dia marah. Nah, sebenarnya itu pun tidak bisa karena kurang punya integritas. Artinya, kita pakai baju atau tidak kita pakai baju, integritas kita tetap menonjol. Sesuai kata dengan perbuatan. Maka saya teringat dengan khotbah pendeta GM Siahan dulu, Porus kita, ya. Apa dikatakan? Jamita do pangalaho, pangalaho do jamita. Artinya khotbah pendeta itu menyatu dengan dia, ya, menyatu. Dibawa pun itu kemana, itulah khotbahnya. Dan dimanapun dia, itulah kelakuannya. Jadi ditentukan oleh khotbahnya. Jadi perilaku daripada seorang imam itu ditentukan oleh dia memberitakan firman Tuhan sesuai dengan khotbahnya. Itulah yang akan punya integritas sesuai kata dan perbuatan. Nah, sekarang kalau kita tadi melihat ada 3 perangkat tersebut, yaitu ikat pinggang sebagai kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Kemudian baju adalah sebagai ketulusan dalam menjalankan tugas. Nah, kemudian sepatu adalah kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Apakah kita rela? Apa tidak? Pakailah sepatu. Nah, mungkin memang beda kita, ya. Waktu kita berjalan memakai sendal dengan pakai sepatu, kelihatan sekali bedanya. Pakai sendal, jalannya pun tidak baik, artinya kurang tegap, kurang pas. Tapi begitu pakai sepatu, jalannya, melangkahnya dengan tepat. Itulah artinya sepatu haringgason, sepatu kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam topik kita pada hari ini. Apa makna dan pesan moral dari ayat ini? Mari kita lihat, ya. Makna perikop ini, ya,
yaitu ya berdiri teguh dalam iman dan mengandalkan kebenaran serta damai sejahtera yang berasal dari Allah. Jadi jelas di sini berdiri teguh dalam iman dan mengandalkan kebenaran. Jadi kalau kita sudah mengandalkan kebenaran itu kita berdiri teguh. Maka ada istilah dalam umumnya dikatakan berani karena benar, takut karena salah. Jadi orang pasti takut kalau dia merasa salah. Tapi orang merasa benar kalau orang merasa berani kalau dia merasa benar. Tapi ada istilah orang mengatakan ya, salah pun dia tegas, apalagi benar. Nah, ini hanya contoh aja. Katanya orang Batak itu salah aja katanya tegas, apalagi benar. Nah, jadi tapi dalam perikop ini dikatakan takut karena salah, berani karena benar. Nah, di sini kesetiaan ya kepada Allah dikatakan berdiri teguh dalam iman dan mengandalkan kebenaran serta damai sejahtera yang berasal dari Allah. Apa kebenaran itu? Kebenaran adalah dasar yang kokoh untuk iman kita yang dapat melindungi kita dari tipuan dan kebohongan. Jadi bisa menghilangkan tipuan dan kebohongan. Kebenaran itu akan menyangkal tipuan dan kebohongan. Itu landasan pokoknya kebenaran. Kemudian makna yang kedua dikatakan ialah bersiap beritakan firman Tuhan sebagai kabar baik bagi semua orang. Jadi siap memberitakan firman Tuhan bagi semua orang sebagai kabar baik. Ini memperkuat peran kita sebagai saksi Kristus dalam dunia yang sering penuh keraguan dan ketidakpastian. Jadi kita bisa menjadi saksi Kristus dalam dunia yang penuh ragu-ragu dan penuh ketidakpastian. Seperti di YouTube banyak mengatakan, apakah Yesus itu Tuhan? Apa bukan? Ini memang pertanyaan yang konyol ya. Yang konyol. Sudah jelas dikatakan dalam Yohanes ya, bahwa Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah kebenaran, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, datang Filipus. Wah, tunjukkan Bapa itu supaya kami puas, kata Filipus. Yesus mengatakan, Filipus, berarti kau tidak mengenal saya selama ini. Jadi banyak orang saat ini seperti Filipus tidak mengenal siapa Yesus. Itulah di YouTube itu yang berkeliaran ya. Saya kalau mendengar kadang-kadang geli mendengar. Hanya mereka cari-cari apa? Cari uang kali ya dengan supaya terkenal. Saya jelasin di sini. Jangan sampai seperti Filipus. Coba tunjukkan Bapa itu, kata Filipus, supaya kami puas. Kepuasan. Jadi di YouTube pun saya lihat, waduh rame sekali nih, dipersoalkan Bapa ini apa. Tidak. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus harus masuk dulu. Tanpa ditemani Roh Kudus, Anda tidak akan mengerti Alkitab. Sama sekali. Tidak. Jadi kepada teman-teman, ya, kepada yang tidak percaya kepada Yesus, belajarlah dari falsafah, sejarah, datangnya Yesus ke dunia. Dan diberitakannya, dinubuatkannya Yesus pada waktu perjanjian lama sebelum datang. Itu adalah sangat mujizat. Diberitakan beberapa tahun sebelumnya dan datang beberapa ratus tahun kemudian baru kelihatan. Itulah kebenaran firman. Nah, dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa aku tidak ada sampai kepada Bapa. Filipus mengatakan, mana Bapa itu? Tunjukkan kepada kami. Filipus, kata Yesus, kamu ini belum mengenal aku, katanya. Langsung diputuskan oleh Yesus
pada waktu itu. Karena dia sudah dilantik oleh Allah Bapa. Pada saat dia dibaptis, ya. Dalam Matius 3 ayat 17 dia dibaptis. Suara dari Allah dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dan dia menyenangkan hatiku. Kepadanya aku berkenan. Ini anakku. Itu jelas. Allah mengatakan. Maka Yesus mengatakan, tanpa saya tidak sampai kepada Bapa. Datang Filipus, di mana Bapa itu? Tunjukkan. Datang Yesus langsung mengatakan, melihat saya sama dengan melihat Bapa. Inilah keputusan. Kalau Yesus sama dengan Allah, apalagi yang ragu? Siapa lagi yang ragu? Coba. Tidak ada lagi yang ragu. Kalau masih ragu, belajar lagi Alkitab. Yesus mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Berarti aku sama dengan Bapa. Tuh. Nah cuman, dia tidak mengatakan pertama-tama, ini juga dia karena mau berangkat ke surga ini ya, diberitahu. Dia tidak mengatakan pada awalnya, akulah Tuhan Allah. Tidak, karena yang melihat Allah tidak akan hidup. Seperti di perjanjian lama. Waktu dia datang dengan tiang awan pada siang hari, datang pada tiang api pada malam hari, bangsa Israel takut. Musa, jangan. Kami mati, nggak mampu lah. Udah kamu aja Musa bertemu dengan Allah. Ya, datang Allah, biar Musa. Kalau memang mereka begitu, oke. Biarlah kamu aja. Musa aja yang bisa melihat Allah. Mereka takut. Nah, jadi dengan itulah maka Allah tidak bisa dilihat oleh manusia. Kecuali ya dalam mimpi yang pernah melihat Allah, Yesaya, dan juga Salomo ya, Salomo untuk meminta kebijakan itu melihat Allah. Nah, dan pengalaman saya juga pernah melihat tapi tidak langsung cahaya ya, cahayanya dan menunjukkan inilah dunia. Tapi dia berkata, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain. Kenapa saya waktu itu bisa melihat dia dalam mimpi? Karena pada waktu saya masih muda, punya segala ilmu ya, ilmu tahan pukul, ilmu bisa, pokoknya ilmu-ilmu gelap lah semua, kegelapan ya, banyak. Kemudian belajar silat 7 Jumat ya, semua kita miliki. Sehingga saya mengatakan, wah, tidak ada Allah, tidak ada, saya bilang. Kenapa? Karena dunia bisa menjalankan semua apa yang dikatakan oleh Allah. Bisa membunuh orang, bisa menghidupkan orang sakit, ya, bisa membantu pengobatan, dukun-dukun, segala macam. Saya katakan, tidak ada Allah. Langsung saya dibawa ke atas gunung dan tidak boleh melihat ke atas, harus telungkup, tapi terbang. Begitu sampai di atas gunung, keluarlah cahaya yang sangat terang dan ditunjukkan, lihatlah indahnya kota itu, katanya. Warna kota itu semua biru, tidak ada warna lain, semua biru. Wah, begitu bagusnya. Langsung dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain. Cuman itu. Mulai dari situ, ya saya tobatlah. Semua yang ilmu tadi saya bakar semua, dibuang semua, tidak ada lagi. Nah, sehingga dengan demikian itu ditunjukkan. Nah, Salomo pun juga melihat Allah dalam mimpi. Maka apa yang kau butuhkan, kata Allah? Kebijakan memimpin Israel, katanya. Nah, kalau Yesaya takut, waduh, celaka, saya berdosa, saya mati nih melihat Allah nih. Datang malaikat, ya, yang kau itu langsung dikatakan, dibawa api kepada mulutnya, kamu, hapus dosamu sudah dihapus. Nah, maka datang Allah mengatakan kepada Yesaya, siapa yang akan memberitakan firman kita kepada orang? Tuh, sudah dikatakan kita. Berarti bersama. Siapa yang akan memberitakan firman kita? Datang Yeremia. Utuslah aku siap memberitakan firman Tuhan. Akhirnya Yesaya memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang berdebat di YouTube tidak mengerti ini. Tidak mengerti. Malah dikatakan bagaimana bisa Tuhan Allah bertemu bagaimana? Teman-teman di YouTube, ya, berhentilah menghujat Yesus, mengerti kalau dia bukan Tuhan. Berhenti. Saya katakan berhenti ya.
Pelajari Alkitab dengan baik. Ya. Dia bisa menunjukkan dirinya kepada kita kalau memang kita serius. Tapi kita harus dimasuki Roh Kudus. Kalau tidak dimasuki Roh Kudus ya percuma. Ya. Nah, kemudian dalam perikop ini tadi ya, yang kedua ya dikatakan adalah beritakan ya firman Tuhan sebagai kabar baik bagi semua orang. Ini memperkuat peran kita sebagai saksi Kristus ya dalam dunia yang penuh ya tantangan dan penuh keraguan dan ketidakpastian. Dalam ketidakpastian ini kita akan meyakinkan bahwa jangan lagi ragu, jangan lagi tidak pasti bahwa Tuhan Allah Yesus sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus. Inilah Trinitatis, satu tetapi tiga. Kenapa? Saya bikin di dalam YouTube saya, ya kalau kita lihat ada di bawahnya ada tiga. Satu dunia, globe. Kedua Trinitatis. Dan ketiga adalah Deus of Jerusalem. Nah, jadi dari dunia melalui Trinitatis kita berada di Yerusalem yang baru. Itu. Nah sekarang kita melihat apa pesan moral daripada perikop ini. Nah, ini yang mau kita lihat sekarang. Apa pesan moral? Nah di sini dikatakan bahwa pentingnya perlindungan spiritual dalam menghadapi tantangan hidup dengan mengenakan ikat pinggang kebenaran, baju besi sebagai ketulusan, kemudian sepatu sebagai kerelaan memberitakan firman. Inilah pesan moralnya. Mari kita pakai ikat pinggang kita sebagai kebenaran. Kebenaran Tuhan kita pakai. Ketulusan kita melayani kita jalankan. Kemudian kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan kita jalankan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Jadi kesediaan menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan sehingga kita membawa pesan keselamatan kepada sesama. Sehingga kita tidak hanya memperhatikan diri sendiri tetapi juga memberikan harapan bagi orang lain. Jadi orang lain pun ikut terberkati. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sekarang apa kesimpulan kita dengan perikop ini? Atau dikatakan conclusion. Ya. Kesimpulan kita. Ya. Kita mengambil tetap 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana cara menerapkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga integritas ini? Bagaimana cara kita ya menerapkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga integritas? Nah, ini yang perlu kita hayati. Penerapan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menjaga integritas iman. Hal ini memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan mencerminkan karakter Kristus dalam setiap tindakan. Jadi, kalau kita sudah pakai karakter Tuhan, karakter Kristus, setiap tindakan kita, itu kita sudah menjalankan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan, ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah yang dikatakan. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya, berani karena benar, takut karena salah. Membuat kita merdeka karena kita merasa benar. Coba, kalau kita merasa dalam benar, dalam persidangan pun, dalam agama, tidak akan ada ketakutan lagi. Keberanian akan timbul. Courage akan timbul. Dan
konsideran juga akan timbul. Artinya, kalau kita merasa benar, timbang rasa kita pun akan naik. Jadi, courage and konsideran akan berjalan bersama apabila kita sudah merasa benar. Nah, jadi hal ini menekankan yaitu pentingnya pengetahuan akan kebenaran yang merupakan kunci untuk mengalami kebebasan sejati, ya, dan menjaga integritas iman kita. Jadi pentingnya pengetahuan akan kebenaran yang merupakan kunci untuk mengalami kebebasan sejati dan menjaga agar integritas iman kita tetap kokoh. Pemahaman ini sesuai menegakkan kebenaran Alkitab untuk bertindak sesuai kehendak Tuhan dan menjauhkan diri dari tindakan yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan, ya. Dan inilah penerapan karakter Kristus. Jadi apabila ini sudah kita jalankan, kita sudah menjalankan karakter Kristus atau sifat-sifat dari Kristus. Nah, itulah konklusi yang pertama. Kemudian yang kedua, apa konklusi yang kedua? Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam membagikan Injil damai sejahtera? Sekarang kita menghadapi tantangan dalam membagikan Injil untuk kedamaian dan kesejahteraan. Apa tantangan? Ya. Nah, salah satu tantangan utama pekabaran Injil adalah menghadapi penolakan atau skeptisisme dari orang-orang sekitar yang mungkin tidak terbuka terhadap pesan Injil. Jadi ada skeptisisme, penolakan dari teman. Karena kenapa? Karena tidak mengerti, belum tahu apa artinya Injil. Apa artinya keselamatan, ya. Itulah tantangan, ya, yang dalam membagikan firman Tuhan. Nah, dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk." Jadi semua makhluk harus diberitakan Injil, ya. Kepada manusia, alam semesta juga makhluk, juga ada makhluk. Kepada makhluk. Jadi artinya sifat-sifat Injil itu kita terapkan dalam menghadapi lingkungan. Itu maksudnya. Jadi pemberitaan bukan kita berkhotbah kepada binatang dengan pakai Injil, bukan. Artinya kabarkan kabar baik itu sesuai dengan prinsip dalam Injil. Kasih, damai, ya, itu yang utama, karakter Tuhan. Nah, karakter Tuhan itu kita pakai menghadapi manusia, menghadapi makhluk-makhluk hidup, binatang, dan alam semesta. Apakah kita masih melindungi alam? Ya. Apakah kita masih melindungi binatang-binatang? Atau kita menghabisinya? Nah, inilah dikatakan, beritakan firman Tuhan kepada semua makhluk hidup. Artinya, sifat dari firman itu adalah kasih, damai, dan sejahtera. Itu maksudnya, ya. Nah, kemudian ayat ini menegaskan tugas setiap orang Kristen untuk memberitakan kabar baik, termasuk dalam situasi yang penuh tantangan. Jadi walaupun dalam penuh tantangan, banyak penolakan, skeptisisme, kita tetap memberitakan firman Tuhan. Maka dalam bahasa Batak dikatakan, hatahon mahatai dina une dohot naso une. Artinya, sampaikan firman Tuhan itu dalam situasi yang baik ataupun dalam situasi yang tidak memungkinkan. Sampaikan. Jangan ragu, jangan do. Itu maksudnya. Nah, meskipun ada penolakan dan skeptisisme, panggilan untuk menjalankan Injil tidak dapat diabaikan. Jadi walaupun ada penolakan, tetap
kita jalankan. Jangan worry, jangan khawatir, jangan takut. Nah, dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh setiap orang, mungkin kalau apalagi sudah berumur 70 tahun ke atas, sudah banyak pengalaman. Tentu dengan pengalaman itu kita akan berbagi dengan orang lain. Ya, kita bisa berbagi. Nah, itulah dikatakan, jalankan firman Tuhan itu, baik dalam situasi yang bagus ataupun tidak bagus. Dinaune dohot nasoune pasat barita naulii tui sepe di portibion. Itulah maksudnya, ya, tantangan. Kemudian conclusion yang ketiga, kesimpulan kita ketiga. Mengapa penting untuk memiliki kesiapan dalam, ya, menyebarkan kebenaran dan damai di tengah dunia yang penuh konflik. Jadi dalam dunia yang konflik, ya, mengapa penting untuk memiliki kesiapan dalam, ya, menyebarkan kebenaran. Artinya dunia penuh konflik, tapi kebenaran itu tetap kita sampaikan. Di sini dikatakan. Nah, mengapa penting? Di sini dikatakan bahwa menyebarkan kebenaran dalam dunia, di tengah dunia yang penuh konflik, adalah panggilan umat Kristiani yang tercermin dalam ajaran Kristus. Jadi itu sudah panggilan dalam ajaran Kristus. Sebagai tema dalam bulan Januari dikatakan, ya, adalah kesatuan panggilan pelayanan kemuliaan Tuhan. Jadi panggilan itu untuk pelayanan kemuliaan Tuhan. Nah, di sini dikatakan adalah yang penuh konflik, ya, menyebarkan kebenaran dan damai di tengah dunia yang penuh konflik adalah panggilan umat Kristiani. Jadi sebagai umat Kristen, ini panggilan, jangan ragu, di tengah konflik beritakan. Ya, jangan takut, karena kita berani kalau kita benar. Tapi kita takut kalau kita salah, itu jelas, ya. Nah, kemudian dikatakan pentingnya kesiapan, ya, ini adalah terletak pada kemampuan kita menjadi alat perdamaian. Jadi pentingnya kesiapan ini adalah untuk kemampuan. Jadi terletak pada kemampuan kita menjadi alat perdamaian, membawa pengharapan, dan menyebarkan kasih Tuhan kepada sesama. Nah, dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau sudah anak-anak Allah, harus berani membawa berita damai. Ya, Matius pasal 5 ayat 9. Ya, itu jelas dikatakan. Nah, jadi kemudian ayat ini, ya, ini menekankan pentingnya, ya, peran kita sebagai pembawa damai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi marilah kita pembawa damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia seringkali ditandai konflik, menjadi penghubung yang menyebarkan kedamaian sangatlah krusial, sangatlah penting. Karena hal itu, ya, mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang diharapkan untuk membawa perubahan penting di sekitar kita. Jadi Matius 5 ayat 9 tadi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita sudah sebagai anak-anak Allah, itu sangat penting, sangat krusial dalam lingkungan kita untuk memperbaiki keadaan. Nah, dengan demikian, ya, dengan senjata kebenaran dan ketulusan hati serta kerelaan memberitakan firman Tuhan, kita menjadi anak-anak
Allah ya yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Nah, kemudian bagaimana pandangan kita ya mengenai bacaan pagi. Kita lihat bacaan pagi ya, seperti Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 9. Ini sangat sedih. Kenapa saya katakan sangat sedih ya? Karena ada seseorang yang namanya Akan ya. Akan itu adalah anaknya Karmi dan cucunya Jabdi ya. Nah, kenapa Joshua mengerahkan tentaranya 3.000 orang tapi dipukul mundur oleh Kanaan? Tuhan marah kepada bangsa Israel. Joshua sujud, dia menyembah Tuhan. Tuhan mengatakan, tidak perlu kamu sujud kepada saya katanya, karena saya sudah marah kepada kalian. Wah, Joshua sangat terpukul. Kenapa? Karena katanya ada di antara kalian yang membawa barang harusnya dimusnahkan, tapi kok dibawa ke rumahnya. Wah, diselidiki, ketemulah Akan. Dia membawa baju jubah yang bagus dan perak dan emas, disembunyikan di kemahnya. Marah Tuhan. Akhirnya begitu sudah. Ternyata kamu ini sudah membuat kesusahan bagi bangsa ini katanya. Coba, satu orang yang berbuat salah, tapi kemarahan Allah itu kepada semua. Maka bangsa Israel itu takut berbuat kesalahan, karena akibatnya fatal bagi semua mereka. Nah, ini bukti. Joshua begitu diselidiki, dipanggil semua suku, keluarlah dari suku Yehuda yang namanya Akan, mengakui dia mengambil barang. Akhirnya dipaksa dibawa ke lembah kesusahan dia. Jadi ada namanya lembah kesusahan ya, dibawa dia ke sana dan dikumpulkan semua anak-anaknya, keluarganya, dikumpulkan di situ semua. Ternaknya, sapinya, dombanya, dan hartanya semua dibawa ke sana. Apa yang terjadi? Hukuman pada dia, dilempari dia sampai mati semua keluarganya. Hartanya dibakar sampai habis. Coba. Inilah ya, padahal tadi pakailah senjata kebenaran, karena dia tidak benar. Sudah berdusta, harusnya dimusnahkan, tapi dikumpulkan, dibawa harta ya oleh Akan. Marah. Tuhan Allah sangat marah. Ini dalam bacaan pagi kita lihat ya. Nah, akhirnya dengan telah meninggalnya Akan dan musnah semua hartanya, maka redalah amarah Allah. Jadi jangan coba-coba. Satu pun bersalah, itu bisa semua dihukum. Itu zaman dulu, zaman Joshua. Semua kena bangsa Israel. Coba, kalah semua. Dan 3.000 tentara diajak berperang. 30 orang itu meninggal tentaranya. Maka Joshua itu minta ampun kepada Tuhan. Hanya karena kesalahan mencuri barang bisa kalah dalam perang. Wah. Mari kita belajar dari Alkitab ya. Mari kita belajar dari Alkitab. Nah, kemudian itulah kita lihat ya dalam perikop ini bahwa kebenaran, kesetiaan, dan ketulusan untuk membawa kita menjadi berani dalam menegakkan kebenaran sebagai saksi Kristus, dan kita mengikuti sifat-sifat atau karakter daripada Tuhan. Apa karakter Tuhan? Itu adalah kasih. Dengan kasih kita menjadi anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9, bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan bagi kita, maukah kita anak-anak Allah? Atau kita mau mengikuti anak-anaknya iblis? Ya, mari kita. Tapi dengan firman Tuhan ini, semoga kita semua menjadi anak-anak Allah dan menjadi saksi daripada Kristus. Jangan ada lagi mempersoalkan di YouTube apakah Yesus Tuhan apa tidak. Sudah selesai. Dalam Alkitab itu sudah clear kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan, adalah Roh Kudus, adalah Allah. Tidak bisa dibantah. Nah,
Jadi kalau ada yang masih memperdebatkan, silahkan. Belajar, tapi Anda harus diinggapi oleh roh Tuhan. Baru bisa menyerah. Karena Tuhan mengatakan, kurahasiakan kepada orang-orang yang berilmu. Tapi akan terus terang kepada orang-orang yang sederhana. Kita lihat. Gembala yang pertama melihat keselamatan itu, ya, bintang diberikan kepada gembala, cahaya, sinar. Mereka tahu, wah, ada apa nih? Ternyata ada kelahiran Tuhan Yesus. Jadi orang Yesus datang kepada orang yang sederhana. Dan Tuhan menghendaki orang yang sederhana dan biasa-biasa saja. Maka di sini dikatakan kebenaran, ketulusan, dan kerelaan hati untuk melayani komunitas kita sebagai pimpinan, sebagai paralado, sebagai pengurus, sebagai siapapun. Inilah kunci daripada pemberitaan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati.